Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu aslih lana sya'nana kullah wa la takil ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum jami'an, i'lamu fa inna khaira kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari. Amma ba'd. Wa fillah azakumullah wa iyyakum jami'an, Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, teman-teman semua, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kuat semangatnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena demikianlah yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita berdiri di padang mahsyar. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. An umrihi fima afna, an malihi min aina tasaba wa fima anfaqa, wa an ilmihi fima fa'ala, wa an jasadihi fima abla. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni di mahsyar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bergeser salah seorang kaki di antara kita di hari kiamat kecuali pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara. Salah satunya adalah umur dan capek kita gunakan untuk apa? Maka alhamdulillahirabbil alamin, setidaknya antum punya jawaban. Setiap Senin, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berjibaku dengan lelah kami semangat dalam menuntut ilmu. Umur kami habiskan tiap pagi, Senin pagi minimal, antum punya jawaban itu dan semisalnya. Maka ikhwani fillah azakumullah, jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian azakumullah, bab 1 kita udah selesai, cuman faidahnya kita belum ambil ya, karena faidah ini kan intisari dari sebuah pembelajaran ya. Pelajaran apa yang bisa diambil dari bab yang kita sudah selesaikan? Bukan apa-apa teman-teman semua azakumullah ya, diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Jum'ah tentang orang-orang yang enggak tahu dia pegang kitab ya. Ini seperti kamathalil himari yahmilu asfara. Ya, seperti seekor keledai, di atasnya itu bawa kitab-kitab, bawa ilmu ya. Tapi dia tidak tahu di atasnya itu apa isinya. Dia nggak tahu. Ya jangan sampai apa yang antum duduk di sini, apa ya inti dari bab, nggak tahu. Kalau saya ikut ya disuruh oleh tempat saya kerja, saya harus hendak. Antum harus ada yang bisa antum praktekkan,
antum ketahui dari apa yang sudah antum pelajari. Maka ikhwani fillah azakumullah, ya. Seperti biasa kita nanti akan ambil dari ada satu kitab namanya Al-Jadidu fi Syarhi Kitab Tauhid, ya. Sini taklifnya atau pengarangnya Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Sulaiman Al-Qur'awi. Ini paling bagus di masalah fawaidnya. Fawaid itu pelajaran-pelajarannya dari kitab tauhid itu ada di sini, ya. Ada sih nanti ada mulakhas juga ada yang lebih tebal tuh. Saya ya Al-Qaulul Mufid 2 jilid itu senahu-nahunya dibahas, tapi itu tentu tidak pas kalau dibahas. Ini yang paling ringkas-ringkas ya, sarahnya itu dari Al-Qaulul Sadid, nanti fawaidnya dari Al-Jadid. Dan insya Allah sempurna. Dan kita tidak mengambil dari yang lain tentunya ikhwani fillah azakumullah, apalagi dari perkataan kita sendiri. Maka ikhwani fillah azakumullah, faidah pertama dari bab itu yang nanti antum harus catat, ya. Pertama beliau katakan al-fawaidu annal hikmata min khalqil jinni wal insi hiya ifradullahi bil ibadah. Sesungguhnya hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah dia mengesahkan Allah dalam semua ibadah. Ya, ini pelajaran pertama dari bab ini. Hikmah Allah, tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah hanya kepada Allah. Ingat ya, di awal saya sudah katakan, kalau disebut ibadah, maka jangan berpikiran hanya sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu salah satunya, ya. Antum mencari nafkah dari jam 8, kita mencari nafkah dari jam 8 sampai jam 4, ibadah. Ya, kita tidur pun bisa bernilai ibadah. Kita makan pun bisa berbanyak perkara-perkara yang bisa kita sandarkan ke ibadah kita. Ya, ada ibadah yang memang mahdho, ada yang ghairu mahdho. Ghairu mahdho itu asalnya bukan ibadah, tapi bisa bernilai ibadah. Kayak tidur aslinya bukan ibadah ya Bu, tapi bisa dijadikan jalan untuk kita dapat pahala. Caranya gimana? Niatkan tidur ini supaya kuat nanti bangun malam. Tidur ini supaya bangun subuh. Ya, niatkan makan ini, makan mubah, tapi akan bernilai ibadah. Sama-sama makan, dua orang, yang satu niat makan supaya dia tegak punggungnya untuk bisa jihad, untuk bisa baca Quran, untuk bisa mencari nafkah. Maka makan ini akan bernilai ibadah. Ketimbang kenapa makan kempong? Ya sudah, dia dapat kenyang saja. Ini perbedaannya. Maka ikat semuanya dengan ibadah, sehingga hidup itu enak, tidak hitung-hitungan juga. Kenapa? Yang saya ibadah berarti ngarepnya dari Allah saja, sehingga kalau ada manusia yang mengecewakannya nggak oyek dia. Ya, beda kalau tujuannya yang lain. Saya puasa pengen sehat, nggak dapat sehatnya, kecewa dia dengan puasa. Katanya puasa itu menyehatkan, yang entenya tujuan puasanya untuk sehat. Coba untuk ibadah, maka include dari itu ya ada sehatnya, ada semisal yang dari kesehatannya. Yang demikian ikhwani fillah azakumullah. Yang kedua, ya itsbatu wujudil jin. Ini penting, menetapkan wujudnya jin. Ini permasalahan yang agak pelik teman-teman, saya bahas sedikit-sedikit ya. Pertama, jin ini makhluk gaib yang tidak bisa diindra dengan indera mata kita, telinga kita, atau yang semisalnya. Dia makhluk gaib. Catatan penting, meskipun jin tidak tahu makhluk gaib, ya, meskipun jin makhluk gaib, tapi dia tidak mengetahui perkara yang gaib. Saya ulangi, penting ini, ya, agar jangan sampai jin tahu nanti saya ke depan gimana, jin tahu saya akan enggak. Saya ulangi, jin adalah makhluk gaib, tapi dia tidak mengetahui hal yang gaib. Beda ya. Dia sendiri makhluk gaib, tapi dia tidak mengetahui hal yang gaib. Dalilnya ikhwani fillah azakumullah, ya, ketika kematian Sulaiman alaihi salam, ya, surat apa? Lupa saya. Yang ingat? Surat Saba ayat berapa? Apa mana? Bocah 6 biasa ingat ini.
Ayat berapa kemarin Pak? Lalen sih. Saya soalnya udah tua. Saba. Ayat. Ini yang jawab bapaknya atau apa ya? Saba. Surat. Ini kita membuktikan bahwa jin sekalipun yang makhluk goib, dia nggak tahu yang goib. Ya. Wafatnya, saya cari di Google. Nabi Sulaiman. Ya, di surat Saba, ya, di ayat 14, ya, Saba ayat 14. Mencatat, ini masih itsbatul wujudil jin. Kita bahas di sini, sehingga orang tidak ada yang klaim-klaim ngaku yang saya melihat jin, saya melihat ini, ya, dia harus diruqyah. Karena nggak ada yang bisa melihat jin kecuali bangsa jin. Tapi poin penting dari itu adalah jangan pernah meyakini jin itu tahu hal yang gaib. Mereka sendiri nggak tahu meskipun mereka makhluk gaib. Lihat di surat Saba ayat tadi 14. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikhwani fillah, perhatikan di sini. Falamma qadayna 'alaihil mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabatul ard ta'kuluhu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanatil jinnu aw an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adabil muhin. Antum perhatikan. Falamma qadayna 'alaihil maut, maka ketika kami menetapkan kematian atas Sulaiman, ingat ya, jin berkuasa penuh, dikuasai penuh oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dan sebagian dukun atau pengagum ilmu-ilmu begini mereka berdalil salah satunya Sulaiman kerjasama dengan jin. Kita katakan ikhwani fillah azakumullah. Yang dilakukan Sulaiman dengan yang dilakukan para dukun ini jauh berbeda. Kalau di zaman Sulaiman yang jadi anak buah sepenuhnya, yang takut sepenuhnya, yang nurut sepenuhnya siapa? Sulaimannya atau bangsa jin? Jin. Ya, dia suruh mindahkan istana siapa? Ratu Bilqis negeri Saba yang nurut, dia suruh ini itu yang nurut, dia suruh perang yang nurut. 100% mereka dikuasai Nabi Sulaiman. Pertanyaannya, kalau dukun dan jin, siapa yang jadi kesetnya? Dukunnya. Kalau kata jinnya tulis Al-Quran dengan darah haid, nurut nggak mereka? Bau loh darah haid padahal. Makan bangkai kayak Sumanto kemarin, nurut nggak Sumanto? Nurut. Ya, jadi yang berkuasa siapa? Jinnya. Paham? Tidak bisa dikiaskan. Jauh kalau Sulaiman berkuasa penuh. Bahkan saking takutnya mereka kepada Sulaiman, nih lihat ayatnya. Ya, kata Allah, tatkala kami tetapkan kematian kepada Sulaiman alaihi salam, bangsa jin tidak tahu awalnya. Ya, madalahum ala mautihi, tidak ada yang menunjukkan atas kematian Sulaiman illa dabatul ard, kecuali rayap. Ta'kuluhu min sa'atah, kecuali rayap yang memakan apa? Tongkatnya. Baru kata Allah, falamma kharra tabayyanatil jinnu, tatkala Sulaiman karena tongkat yang dijadikan sandarannya ambruk dimakan rayap, Sulaiman jatuh. Kata Allah, tabayyanatil jin, jin baru tahu ternyata Sulaiman sudah mati. Pertanyaan saya adalah, ya, rayap makan tongkat itu semenit, 2 menit, atau mungkin waktu yang sejam, 2 jam, sehari, 2 hari. Lamalah. Untuk jadi tongkat itu jadi rapuh, ya nggak mungkin sejam, 2 jam. Selama Sulaiman mati masih berdiri megang tongkat yang belum ambruk ini, jin mengira Sulaiman masih hidup. Dia nggak tahu Sulaiman telah mati. Padahal dia sendiri makhluk gaib, tapi tidak mengetahui hal yang gaib. Kapan dia tahu? Setelah Sulaiman jatuh tersungkur nyungsep bahasa kita, baru kata Allah, ya, tabayyanatil jin an law kanu ya'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala. Baru jin tahu, ya, bahwa Sulaiman telah wafat. Ini bukti ikhwani fillah azakumullah, sekelasnya makhluk gaib aja enggak tahu perkara yang
gaib. Antum makhluk gaib bukan? Bukan. Jangan sok-sokan. Saya melihat ini, saya melihat itu, saya mendengar ini. Antum harus beruqyah kalau begitu. Ya, ya entah itu halusinasi antum atau memang antum jebolan layar tancap memang. Jebolan layar tancap. Ya, jebolan layar tancap memang dulunya melihat film horor sehingga sudah di otak kita tuh kalau lewat kuburan, ada kuburan yang terbelah, terus ditarik kaki kita, dijebloskan. Itu antum alumni dari layar tancap asalnya. Jadi tahu hal begini gitu kan. Ya anak-anak sekarang nggak akan mereka mikir begitu, biasa-biasa aja. Artinya ikhwani fillah azakumullah, ini pelajaran penting untuk kita. Dan ada satu faedah di situ, ya tongkatnya Nabi Musa disebut min sa'atah, ya. Tongkat berbeda dengan tongkatnya Nabi Musa disebut aso, ya. Dan perbedaan para ulama ahli lugha di antaranya dan ahli tafsir mengatakan perbedaannya adalah ya kenapa tongkatnya Nabi Sulaiman disebut min sa'ah, ya, tapi tongkatnya Nabi Musa disebut aso karena tongkatnya Nabi Sulaiman bukan tongkat mukjizat, ya. Tapi tongkatnya Nabi Sulaiman, Nabi Musa tongkat mukjizat, ya, disebut aso. Ini perbedaan aja. Ini indahnya Arab, bahasa Arabnya. Jadi kalau tongkatnya Nabi Musa disebut aso karena memang dia tongkat mukjizat. Dialah yang pernah membelah laut. Dialah yang memukul batu untuk mengeluarkan air. Dialah yang pernah dilempar menjadi ular besar. Sedangkan tongkatnya Sulaiman tidak dijadikan alat untuk mukjizat. Disebutnya min sa'ah. Jadi antum jangan salah nyebut, ya. Tongkatnya Nabi Sulaiman, asonya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya aso. Yang punya aso sama-sama artinya tongkat. Tapi dalam bahasa Arab, aso itu tongkat mukjizatnya Nabi Musa. Sedangkan min sa'ah ini tongkatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Tidak bisa. Seperti sujja, ya antum nggak boleh bilang sujaya di tanganku terluka. Tidak boleh karena sujja hanya ada boleh luka di kepala. Itulah pentingnya kita juga ikhwani fillah azakumullah mempelajari bahasa Arab supaya tahu ini kesini arahnya. Isbatul wujudil jin, menetapkan wujud adanya jin. Jadi satu jin itu ada, ya. Mereka sama seperti kita, ada yang Islam, ada yang kafir, ada yang soleh, ya. Wa minna kunna duna dalik, kata bangsa jin di surat jin. Bahkan kami ada yang nggak soleh, ya kayak kita aja, ya. Suruh ngaji, mereka ada yang ngaji-ngaji di tempat seperti ini, menghadiri majelis ilmu, ya, belajar akidah, ada yang belajar macam-macam mereka, ya. Tapi catatan penting untuk antum bahagia karena seluruh nabi dan rasul Allah utus hanya dari bangsa manusia, nggak ada utusan dari bangsa jin. Sehingga ikhwani fillah azakumullah, kedudukan kita di sini tentunya lebih mulia kalau kita bertakwa, ya. Baik. Yang ketiga, menetapkan, ya, kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala ala khalqihi. Menetapkan kemahakayaan Allah, artinya Allah itu maha kaya, enggak butuh makan, enggak butuh dikasih rizki. Ya, kata Allah, la nuridu minkum jazaa, di surat Az-Zariyat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyutimun. Saya enggak inginkan dari jin dan manusia mereka ngasih makan dan mereka ngasih rizki, karena Allah maha kaya. Bahkan seandainya, ya nanti nih hari Kamis, ya berarti kita di hari Arafah, berapa manusia yang ngumpul di padang Arafah? Hah? Berapa? Dunia tuh, nggak tahu saya jumlahnya. Berapa? Ya berjuta-juta manusia seluruh dunia ngumpul di situ. Itu muktamar terbesar yang pernah ada sepanjang sejarah bumi ini ada hanya di Arafah setahun sekali, dan hanya umat Islam yang bisa mengumpulkan manusia di satu titik, di satu tempat, hanya umat Islam, ya. Itu muktamar terbesar yang nggak pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu ataupun yang akan ada, ya. Hanya ada di Arafah. Antum harus bangga menjadi umat Islam. Baik, taruh di Arafah ada 1 juta orang, misal, saya nggak pernah tahu jumlahnya berapa, ya. 1 juta orang itu ketika mereka berdoa dari pagi sampai selesai, satu hajat atau beribu-ribu hajat, berjuta-juta hajat, bermiliar-miliar hajat mereka panjatkan. Bermiliar-miliar hajat. Yang satu, ya Allah sehatkan saya, berkahi saya, ya Allah berikan rizki. Wah, semacam-macam mintanya. Paham? Ya.
Apa hari rayanya Allah jatuh miskin karena udah dimintain berjuta-juta, bermiliar-miliar? Tidak, ya. Bahkan kalau antum seperti celupkan jarum di lautan, antum angkat, ada nggak air yang nempel di jarum itu? Ada. Segitu manusia dan seluruhnya dapat. Sedangkan ilmunya Allah, kekayaannya Allah, banyak air yang di laut. Maka ikhwani fillah azakumullah, ini menunjukkan bahwa kita harus bahagia, bangga menjadi hambanya yang maha kaya. Maka sangat-sangat tercela ketika ada hamba yang ragu. Dia ngaku saya hambanya Allah, hambanya Al-Ghani, tapi dia takut tidak makan, takut tidak ini. Ini satu yang unik. Ya, katanya dia, saya adalah hamba yang maha kaya. Saya adalah hamba yang maha memberi rizki. Bersamaan dengan itu dia ragu. Bisa nggak ya Allah ngasih ke saya? Bisa nggak ya Allah mencukupi keluarga saya? Bisa nggak ya Allah mencukupi keluarga saya, anak-anak sebisanya? Anda ragu. Maka seperti ini, ikhwani fillah azakumullah, hati-hati. Ana inda dhoni abdi bihi. Saya menurut prasangka hambaku. Antumnya ragu terhadap Allah bisa ngasih atau enggak. Itulah yang akan Allah berikan. Maka ini ikhwani fillah azakumullah penting. Ya. Yang keempat, ya, tadi yang ketiga. Tiga atau kedua tadi itu? Tiga, sekarang yang keempat, ya. Sungguhnya ya masdarnya rizki atau asal dari rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Walakinal abd ma'murun bi fi'lil asbab. Akan tetapi seorang hamba diperintahkan untuk mencari sebab. Meskipun rizki sudah di tangan Allah, sudah ditetapkan Allah, tapi ada perintah dari Allah kita untuk mencari sebabnya. Nabi aja kerja kok, ya, Nabi aja berusaha, ya kadang dapat pulang, kadang nggak ada juga, ya, kadang nggak dapat apa-apa. Nabi SAW pulang ke rumah, ya beliau lapar dan beliau ingin makan, tapi ternyata di rumah juga nggak ada apa-apa. Kata beliau, saya puasa aja kalau begitu. Sederhana, ikhwan fillah azakumullah. Yang kelima, ya, itsbatu ismaini min asma'illahi wa huma ar-razzaq al-matin, ya. Menetapkan dua nama untuk Allah. Ingat ya, bahwa satu, nama Allah tidak terbatas. Nama Allah itu tidak terbatas. Yang diketahui, ya, ada berapa, Bu? 90 sanga yang diketahui, tapi jumlahnya lebih dari itu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Oh, jumlahnya nama Allah enggak terbatas. Hah? Mana dalilnya? Mas Afif nggak nyediain hadiah tak? Kalau nanya, barangkali mau kasih hadiah tuh Mas. Roti, ya antum sih nyindir saya berarti. Baik, monggo. Siapa yang menjawab? Nama Allah tidak terbatas. Mana dalilnya? Yang apa Pak Mus? Coba Pak Mus bacain doanya. Hafal kan udah? Belum. Ada yang sudah hafal doanya? Mas Afif antum kan tadi mentalkin, berarti udah hafal ya? Coba. Baik. Dalam riwayat lain, wa dhahaba hammi wa ghammi, ya. Ada huzn, ada ham, ada gham, ya. Huzn itu kesedihan, ya. Ada ham, ada gham. Ketakutan di masa yang lalu, ketakutan di masa depan, kekhawatiran di masa yang lalu dan kekhawatiran di masa yang akan datang. Karena sudah saya jelaskan, manusia itu hanya ada di 3 poros, ya, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Baik, kembali ke pertanyaan tadi, apakah nama Allah terbatas? Tidak. Jumlah nama Allah bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak tahu. Terbukti tadi doanya, wa as'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, saya minta dengan seluruh namamu yang indah dan maha baik, ya.
Apa was'aluka bikullis huwa sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu sendiri, ya, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di kitab-kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang utusmanmu, awista'tharta fi ilmil ghaiba indak, atau engkau sembunyikan di sisi ghaibmu. Gak diturunkan di kitab, tidak diajarkan juga kepada para nabi dan rasul. Gak ada di kitab-kitab dan gak ada di para nabi dan rasul. Disembunyikan di sisi Allah. Dari sini ulama narik istinbat, pendalilan bahwa ada nama-nama Allah yang tidak diketahui, baik ada di Al-Quran atau kitab-kitab lain, dan tidak ada di para nabi dan rasul. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, seluruh nama Allah Subhanahu masih yang faedah yang kelima, ya, menetapkan dua nama Allah. Di sini ada Ar-Razzaq dan Al-Matin, Maha Pemberi rizki dan Maha Kokoh. Ya, Al-Matin, Maha Kokoh. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah azakumullah, dari kaidah-kaidah dalam asma wa sifat, ya, nama-nama Allah. Pertama, nama Allah tidak terbatas. Yang kedua, jangan pernah menamai Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri nggak namakan atasnya, atau Nabi nggak pernah menamai Allah dengannya. Contoh di kita di Indonesia menyebut Allah dengan sebutan Pangeran, Gusti, Allah, apalagi? Yang di atas. Yang di atas tubuh anak cecek, anak manuk, segala macam. Sudah sih, panggil aja apa yang Allah Subhanahu wa taala namakan untuk dirinya, ya. Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Malik, semua ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gak usah pakai gaya-gayaan, semua ini kehendak yang di atas. Sudah, kehendak Allah yang Maha Kuasa. Selesai, ya. Jadi ini ikhwan fillah, manusia banyak, ya. Dia yang nyebut apa lagi terus? Lagi Gusti, Pangeran. Yang Islamnya. Kalau agama lain banyak lah. Ya, apa lagi Bang Mas? Ada lagi nggak? Ya, diantaranya itulah. Ya, jadi jangan memanggil Allah dengan sebutan yang Allah tidak namakan dirinya sendiri. Saya panggil Mas Safid, namanya Safid, panggil Din. Yang nggak nengok juga, nggak sopan. Wong beliau sendiri nggak menamakan itu, ibunya, bapaknya juga nggak namakan itu, tiba-tiba orang manggil dengan sebutan yang lain. Tapi ikhwani fillah azakumullah, ini diantara kaidah. Lalu yang ketiga dari kaidah asma wa sifat, ikhwani fillah azakumullah, setiap nama pasti mengandung sifat. Setiap nama ada sifatnya. Contoh nama Ar-Rahman, maka Allah memiliki sifat Maha Pengasih. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah punya sifat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, Allah punya nama Al-Hakim, maka Allah punya sifat Maha Bijaksana, memutuskan segala sesuatu perkara. Ya, jadi setiap nama pasti ada sifatnya. Tapi tidak setiap sifat ada namanya. Tidak setiap sifat ada namanya. Contoh, Allah punya sifat marah. Allah bisa nggak marah? Bisa. Tapi nggak boleh antum kasih nama Allah Al-Ghadab, Maha Pemarah. Nggak ada nama Allah Maha Pemarah tuh. Tapi Allah bisa marah, bisa murka. Ya, Allah bisa berbuat makar, ngatur strategi. Tapi nggak ada nama Allah Al-Makru, nggak ada. Ya, ketika Abraha buat makar, dia akan menghancurkan Ka'bah, Allah pun bikin rencana untuk menggagalkan. Makar Allah itu maksudnya rencana Allah untuk menggagalkan musuh. Ya, itu namanya makrullah. Bukan kayak kita makar tuh bikin orang celaka, bukan. Ya. Tapi Allah nggak ada nama al-makru, nggak ada, nggak boleh. Ya, Allah punya sifat makar, berarti namanya juga al-makru. Nggak boleh, berarti Allah Maha Pembuat makar, nggak ada. Ini contoh aja. Ya, nanti pembahasannya ada di asma wa sifat. Ini sekedar pengetahuan aja yang mendasar tentang masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian azakumullah, kita lanjutkan berarti faedah yang ke berapa tadi? 5. Sekarang yang ke 6, ya. Di bab itu ada pelajaran
penjelasan annan nasa lam yatruku hamalan, bahwa manusia itu tidak akan ditinggalkan oleh Allah begitu saja. Ya, setelah Allah nyiptain terserah, pengen mangan apa, pengen bagaimana, semuanya saya udah cipta, enggak. Dunianya pun Allah tanggung jawab kasih oksigen karena manusia butuh oksigen. Ya, dikasih kemampuan untuk tidur karena manusia butuh istirahat. Dalam masalah agamanya pun Allah tanggung jawab. Ada bimbingan, ada aturan, adanya Al-Quran, adanya nabi-nabi dan para rasul. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak membiarkan manusia biasa saja. Maka antum pun di tempat ini ya kan ada aturannya. Gak bisa seenak datang. Jam 8 kita udah harus datang, bel sekian sekian sekian, seragamnya ini aturannya SOP yang seperti ini perlakuannya begini, barang ini sudah ada semuanya. Ya, dalam dunia aja kita sudah begitu. Apalagi nggak mungkin dalam beragama kita nggak ada aturan. Jadi jangan bikin aturan sendiri nanti dalam agama. Baik. Kita ambil yang penting-pentingnya aja, ikhwani fillah azakumullah. Ada juga faedah ikhwani fillah azakumullah dari bab ini, ya. Menetapkan sifat tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menetapkan sifat tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ini ada pelajaran menetapkan sifat tawaduknya Nabi. Mana yang mana? Ketika Nabi mau naik seekor keledai. Ya kan beliau itu di atasnya para raja. Beliau itu di atasnya presiden manapun, di atasnya pemimpin dunia manapun. Ya. Tapi beliau masih mau menaiki seekor keledai. Ini bukti Nabi SAW tawaduknya luar biasa beliau. Ya, beliau mampu. Ya. Dan banyak ikhwan fillah azakumullah yang seperti ini kita saksikan juga. Di antaranya Syekh yang kemarin datang ke antum, beliau Masya Allah tawaduknya luar biasa. Panjanglah kalau saya kisahkan tentang beliau. Semoga Allah menjaga beliau. Baik. Yang kedua, bolehnya membonceng ya seseorang di atas seekor keledai. Ini pelajaran juga. Ya, Pak Mus misalkan naik motor yang bisa dinaiki 2 orang, boleh monceng yang lain. Ya. Dengan catatan yang ditungganginya itu kuat. Ya, bukan bentuk kezoliman. Kapasitasnya misalkan berapa misal 100 kilo. Ya, dinaikinya 200, antum zolim kepada tunggangan itu, mau dia motor, mau dia hewan atau yang semisalnya. Ini bentuk kezoliman kepada hewan tersebut. Pelajaran selanjutnya dari bab ini, antum tulis aja angkanya ya, nanya nggak ingat maksudnya keberapanya. Ya, selanjutnya pelajaran dari bab ini adalah sucinya keringat himar meskipun kotorannya najis. Kotoran himar itu najis, ya. Tapi keringatnya tidak najis. Perhatikan, ya. Kenapa? Ada kaidah dalam agama ini penting. Ini ilmu, ya. Ada kaidah dalam agama kita al-masyaqqatu tajlibut taisir, bahwa kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kita sulit menghindari keringatnya hewan, terutama himar ini. Ya, meskipun kotorannya najis, ingat ya, kotoran himar khususnya najis. Ya, himar kotorannya najis, tapi keringatnya karena sesuatu yang nggak bisa dihindari maka tidak najis. Kenapa tadi al-masyaqqatu tajlibut taisir? Segala kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Contoh lagi di dalam kehidupan sehari-hari, ya, ada kucing. Kucing itu secara kotoran najis atau tidak? Najis kotorannya, pipisnya, ya, pupnya najis. Tapi keringat kucingnya tidak najis. Kenapa? Sesuatu yang sulit untuk kita hindari. Paham ya? Jadi ada perkara-perkara yang kita nggak sulit menghindari. Ya. Contoh lagi, cecek. Ceceknya dimakan boleh nggak? Haram, nggak boleh. Tapi kotorannya dan najis dianggap. Kenapa? Sesuatu yang sulit dihindari. Sulit kita kalau benar-benar nggak ada kotoran. Ya, pertama dia bentuknya kecil, bahkan kalau pipis pun hampir nggak kelihatan, tahu-tahu tes, ya kan? Putih kecil misalkan pipisnya atau kotorannya kecil banget, tahu-tahu kita sujud nempel, sehingga Islam menganggap ini termasuk hal-hal yang dimaafkan, ya, namanya al-masyaqqatu tajlibu at-taisir, bahwa kesulitan itu mendatangkan ada saja kemudahannya, itu boleh, ya. Baik.
Lanjut, ikhwani fillah azakumullah, pelajaran dari bab ini ya. Menetapkan bahwa atau pelajaran bahwa ketika kita tidak tahu tentang sesuatu, maka ada jawaban la adri ya. Jadi kalau kita tidak tahu tentang satu perkara, jangan pernah ragu mengatakan la adri. Di antaranya Imam Malik ya, beliau seorang imam mazhab, ditanya 48 pertanyaan ya. 32-nya beliau jawab ya dengan la adri. Berarti yang dijawab berapa? 48 kurangi 32. Kira. Hah? Berapa? 48 soal yang tidak dijawab 32. Berarti yang dijawab berapa? 16. 16. Dari 48 pertanyaan, la adrinya saya nggak tahunya ada 32. Ya. Dan pernah kita duduk dengan Mas Syekh ya dalam daurah sama. La adri. Sudah. Udah pusing-pusing mereka. La adri. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Timbang takaluf membebani diri sendiri. Ya. Atau juga beliau ditanya tentang 22 pertanyaan, beliau hanya menjawab 2 saja. 20-nya beliau bilang la adri. Ini imam mazhab ikhwani fillah azakumullah, maka ya kita jangan pernah membebani. Kalau memang enggak tahu sudah katakan enggak tahu, selesai. Justru dengan antum bilang enggak tahu menunjukkan antum itu orang yang berilmu. Sebab antum tahu bahwa tidak boleh berkata dalam Islam kecuali antum tahu ilmunya. Berarti antum sudah berilmu bahwa ketika enggak tahu harus bilang enggak tahu. Hanya kata para ulama, la adri nisful ilm. Ucapan saya tidak tahu itu adalah setengah dari ilmu. Ya, karena ketika dia mengatakan saya nggak tahu, itu hakikatnya orang itu berilmu. Kenapa? Dia betul nggak tahu dan nggak boleh memaksakan diri untuk menjawab apa saja dalam perkara-perkara agama. Jadi ucapan nggak tahu ini bukan sesuatu yang tercela dalam agama kita. Yang tercela yang nggak mau mencari tahu. Ya. Lanjut. Faedah selanjutnya, bolehnya menyembunyikan ilmu jika ada maslahat. Penting ini, ya. Yang sudah kita berikan dari keutamaan-keutamaan tauhid terutama, antum bisa sembunyikan sementara waktu, terutama kepada orang-orang yang punya kecenderungan maksiat. Ya, tidak apa-apa. Ya, ini dalilnya. Mu'ad bin Jabal nyimpen seumur hidupnya ilmu tentang keutamaan tauhid ini. Ya. Baru beliau kabarkan ketika beliau menjelang wafatnya. Ya, jadi bolehnya menyembunyikan ilmu jika ada maslahatnya. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang Mu'ad menyebarkan hadis ini dan Mu'ad menutup rapat-rapat. Ya, cuman wanifillah azakumullah di akhir hayatnya Mu'ad mengkabarkan hadis ini ya dalam Sahih Bukhari. Ya. Wa akhbaro biha Mu'ad inda mautihi ta'atsuman, karena takut dosa menyembunyikan ilmu, karena memang ada larangan dalam agama kita untuk menyembunyikan ilmu. Jadi Mu'ad tetap ya melaksanakan perintah Nabi, juga melaksanakan perintah Allah. Baik, yang ketujuh ya, yang kedelapan atau yang berapa? 11 lah. Mengkhususkan ilmu pada sebagian orang ya, dan menyembunyikan apa? Kalau tadi bolehnya menyembunyikan ilmu jika ada maslahatnya. Atau tadi tentang ilmu keutamaan tauhid. Yang ini mengkhususkan ilmu hanya pada sebagian orang, tidak yang lainnya. Contoh, ya. Saya pernah ngajar di kelas 5. Di kelas 5 itu materi fikihnya ada satu bab itu ngitung zakat. Bayang nggak kelas 5 SD ada materi zakat. Ya, saya nggak ajarkan, saya cuma ngasih tahu bahwa salah satu rukun Islam kita ada namanya zakat. Zakat dibagi dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal itu zakat harta, zakat fitrah itu berupa makan. Tutup sampai situ. Tapi di buku itu jelimetnya luar biasa. Ya, zakat mal terdiri dari 5 macam harta. Ada uang, ada perdagangan, ada emas perak, ada pertanian, ada hewan ternak. Hewan ternak, kalau untanya punya sekian, zakatnya sekian. Kalau punya kambing sekian, maka zakatnya sekian. Anak kecil disuruh mikir gitu, ngitung gitu. Gak akan ketemu. Ya, ini seperti ungkapan
Ya, ma'ruf. Jangan mengalungkan emas di leher babi. Paham? Jangan mengalungkan emas di leher babi. Paham maksudnya? Ya, sesuatu yang mulia, sesuatu yang penting ditaruh di tempat yang tidak semestinya. Paham ya? Anak kecil, cung ini tak ajari ilmu waris. Paham? Ilmu waris. Oh, ini jelimet. Ilmu waris itu hati-hati loh. Ilmu yang dilupakan padahal salah satu pecahnya keluarga itu dengan sebab waris. Bunuh-bunuhan antara kakak dan adik dengan sebab waris. Ada ibu yang dipenjara oleh anaknya dengan sebab waris. Tapi tidak mesti. Anak kelas 1 saya ajarin waris. Ya, 1/6 buat ibu, setengahnya enggak. Paham maksudnya? Ya, boleh menyembunyikan ilmu nanti. Ya. Makanya sering saya mau belajar tahsin, hukum-hukum tajwid. Saya bilang antum mau apa? Ya saya mau supaya baca Quran bagus. Tidak perlu sampai seperti itu. Kecuali antum mau buka rumah tahfidz, antum mau jadi guru tahfidz, guru tahsin, mau nggak mau antum harus belajar ilmu-ilmu seperti itu. Kalau sekedar antum baca saja, maka sudah rutinkan. Ada yang nyimak, nanti dibenerin dengan lisannya, nanti dibenerin. Sudah cukup. Kecuali antum harus jadi guru, menjelaskan ke murid. Nun, sukun, dan tanwin ketemu huruf hijaiyah dibagi menjadi 4 hukum. Ada izhar halki, ada ikhfa, ada idgham dibagi 2, dan seterusnya. Baru antum harus belajar. Paham? Kalau sekedar baca, baru antum pelajari. Ya, ini sifatnya bagaimana, ini dibagi ada sifat yang berlawanan. Sudah. Paham maksudnya? Jadi ada ilmu-ilmu yang memang antum nanti dulu. Kayak ini nih, kita nih. Ustaz, kenapa sih ngajarinya tauhid? Ya kita kan sholat setiap hari Ustaz. Kita kan berumah tangga tiap hari. Ya tadi jawabannya. Ada perkara-perkara prioritas yang antum harus tahu. Dari sini titik mulainya. Nanti dengan situ antum tahu. Oh ini haknya istri. Ini haknya anak dan seterusnya. Tapi ini penting. Jadi Nabi pun memprioritaskan yang demikian ya karena Mu'ad juga sebagai seorang ustadz di situ posisinya. Jadi Nabi memang banyak memberikan spesial kepada Mu'ad. Termasuk ilmu-ilmu yang dirahasiakan ini. Baik, yang ke-8 ikhwani fillah azakumullah yang 9 ayat yang ke-12 ya kalau antum ya. Seorang murid meminta izin kepada syekhnya, pada gurunya untuk menyebarkan ilmu yang memang dikhususkan kepadanya. Ya. Contoh saya hanya ngasih tahu Mas Safid ya bahwa ini loh ada di Islam tuh begini masalah-masalah yang memang nggak semua orang tahu. Ketika Mas Safid mau nyampaikan ke orang, ya beliau izin ke saya. Boleh nggak? Saya ngasih ke Pak Mus misalnya. Pak Mus, janganlah. Beliau kayaknya belum siap ya menerima pengetahuan semacam ini. Ya wayahnya Mas Safid jangan melanggar. Karena biasanya ikhwan fillah azakumullah ada pertimbangan-pertimbangan yang memang nggak bisa di-sharekan secara umum. Ya termasuk rahasia-rahasia sir-sir itu nggak mesti semua orang tahu. Baik. Ikhwan fillah azakumullah. Faedah selanjutnya, misi diutusnya para nabi dan rasul adalah untuk mentauhidkan Allah semata dan melarang syirik. Misi diutusnya para nabi dan rasul seluruhnya adalah supaya manusia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Baik. Sudah? Faedah selanjutnya, wajibnya mengingkari kesyirikan. Ya. Wajibnya mengingkari kesyirikan. Ini penting. Karena kemarin saya katakan ada manusia-manusia mengatakan wis terserah dia sih. Yang penting saya jangan nyembah patung. Dah dia itu hak dia. Wah segala macam itu hak asasinya dia. Kalau urusannya bernegara iya. Tapi kalau urusannya akidah antum harus ingkari dalam hati bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Katakan ya itu Isa nggak berhak disembah. Itu Uzair nggak berhak disembah. Itu patung-patung berhala itu nggak berhak disembah. Harus diyakini ya karena ucapan syahadat kita la ilaha
illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Baik. Faedah selanjutnya, ini penting ikhwah, ya. Anna hidayatut taufik. Sesungguhnya hidayat taufik khassah, ya. Termasuk kekhususan Allah Subhanahu wa taala duna ghairu. Selainnya tidak ada yang bisa memberikan hidayah taufik ini. Ya, contohnya Abu siapa? Abu siapa? Yang segenteng dengan Nabi? Abu Thalib. Segenteng dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan dari kecil bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapat hidayah taufik. Tahu ponakannya ini benar, tahu ponakannya ini seorang utusan Allah, tahu, tapi dia tidak mendapat hidayah taufik, maka mati dalam keadaan kafir. Salman Al-Farisi dari mana asalnya? Persia. Persia jauh banget dari Mekah, justru mendapat hidayah taufik. Atau antum di Indonesia, jauh banget kita, ribuan kilo ke sumber wahyu Mekah Madinah, justru kita yang dipilih. Di sana ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib dan abu-abu kafir lainnya di sana, ya, yang melihat Nabi, bahkan sebagiannya melihat mukjizat, malah nggak dapat hidayah. Kita yang nggak hidup sejaman dengan Nabi, nggak pernah ngelihat mukjizat, nggak pernah bermakmum terhadap Nabi, alhamdulillah dapat hidayah Islam. Ini menunjukkan bahwa hidayah taufik itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi nggak bisa memberikan. Terbukti ketika pamannya meninggal, Nabi sedih, wajarlah. Karena bagaimanapun Abu Thalib itu jasanya besar banget, ya. Jasanya besar, pakai banget terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya gimana? Wafat ibunya diambil oleh siapa? Kakeknya. 3 tahunan hanya, ya. Mentok-mentok mungkin 4 tahun, 5 tahun, kakeknya meninggal. Nah, dari pamannya meninggal, maksud saya, ya, kakeknya diambil oleh pamannya Abu Thalib. Sampai kapan? Sampai kapan dijaganya? Dari 8 tahunan sampai kapan dia menjaga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya sampai matinya dia. Ya, ketika Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul, orang kafir mengganggu. Siapa yang pasang badan? Abu Thalib. Jangan, ini ponakanku. Abu Thalib pemimpin saat itu, nggak ada yang berani nyenggol Nabi. Makanya ketika Abu Thalib wafat, ya makin menjadi-jadi mereka. Tapi ikhwani fillah azakumullah, tidak menjadikan Abu Thalib mendapat hidayah, karena hidayah itu milik Allah. Maka Nabi sedih, wajar, ya. Sebagai seorang ponakan dan punya jasa besar terhadap beliau, tahulah Nabi tahu persis jasanya Abu Thalib. Maka beliau bersedih. Maka beliau meminta izin kepada Allah untuk mendoakan, tapi dilarang oleh Allah, ya. Bahkan Allah turunkan ayat, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang kau cintai. Ya mungkin anak kita, istri kita, saudara kita, nggak bisa kita kasih hidayah. Tetap antum nasihati, ya, tetap antum doakan dia, tapi hidayah di tangan Allah. Jadi nanti antum nggak kecewa. Wis di sekolah Islam, ya. Wis kongkon mengkenen anggar bem gedut misalkan. Ya hidayah di tangan Allah. Ya, bukan di tangan kita. Kita tugasnya sudah maksimal kita berdoa, maksimal kita berusaha. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai detik-detik terakhir kematian Abu Thalib tetap berusaha untuk mengislamkan. Tapi dasarnya hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk kisah dan antum, ya. Sholat duha misalkan. Ada waktu kan? Ya belum tentu kita bisa melaksanakannya. Membaca Quran belum tentu kita bisa melaksanakannya dan semisalnya. Baik. Lalu faedah selanjutnya, ikhwani fillah, saya ambil yang penting di sini banyak banget saya bawakan, tapi hampir mirip kok. Ya sudah. Tapi faedahnya saya kira cukup segitu, teman-teman semua, azakumullah, ya. Depan kita masuk ke bab yang luar biasa indah dan besar, konsentrasi tinggi di bab ini, ya, keutamaan tauhid dan ya sebab-sebab dosa yang bisa diampuni dengan sebab tauhid, ya. Di bab selanjutnya ini tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang bisa diampuni dengan sebab tauhid. Dosa apa saja? Yang sahih adalah semua dosa bisa diampuni dengan
tauhid. Baik, ikhwani fillah azakumullah, kita masuk ke soal jawab. Coba. Gimana? Arwah. Oh, ruh. Nah, yang kedua saya kurang paham. Karena suaminya kurang mampu. Baik. Yang pertama, bahwa keyakinan adanya ruh yang kembali ini keyakinan yang batil, tidak ada keyakinan dalam Islam. Ya, dalam hadis Bara bin Azib yang panjang, ya, ketika malakul maut mencabut ruh dari jasadnya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dibiarkan di tangan malakatul maut walau torfata ainin, meskipun satu kedipan mata nggak dibiarkan, langsung disamber, langsung diambil oleh malaikat-malaikat yang memang ngurusin ruh, langsung dikafani, langsung dikasih wangian, dan langsung diajak naik ke langit. Bayangkan, malaikatul maut aja tidak diizinkan memegang ruh ini meskipun satu kedipan mata. Jadi buru-buru ngelantur kemana kemari, balas dendam, ya, itu tadi antumnya jebolan layar tancap soalnya. Ya, kalau dibunuh nanti matinya gentayangan, balas dendam. Kebanyakan nonton layar tancap. Kata Nabi SAW, enggak. Ya langsung dikafani. Kan ada hadis Bara bin Azib, ya ketika seorang itu akan wafat, maka dia datangi sekelompok malaikat. Ya, bidul wujuh, wajahnya putih. Ka'anna syams, seperti matahari mereka. Wa ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Wahutun min hanutil jannah, kata Nabi. Dia bawa kafan dari kafan surga. Dia bawa ini orang Islam ya. Maka dia dibawakan wewangian dari surga. Dan mereka sejauh mata memandang, nggak dekat dengan mayit itu, nggak dekat. Nanti beda dengan malakut maut, dia di sekitar kepala duduknya. Ya, kayak hati-hati ketika ada yang meninggal tuh ada cemplang-cemplong. Ya, kita melu bayi si mati, dia diaminkan malaikat di situ. Ya, dan ini terbukti sudah. Ummu Salamah ketika suaminya meninggal, dia mengatakan suatu, Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala dari musibahku dan ganti suamiku dengan yang lebih baik. Ganti musibah kematian suamiku dengan yang lebih baik. Diaminkan malaikat dapat lebih baik dari Abu Salamah. Siapa? Rasulullah. Dia dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ajisok cemplang cemplong, kok kita ya sapa kang makani, kelaparan dia seumur hidup nantinya, ya, nanti gimana, sayanya sedih seumur hidup, ya, sudah katakan hal-hal yang baik. Ini pelajaran juga. Baik, kembali ke ruh. Jadi malaikat ini nanti duduk di sejauh mata memandang, ya, karena memang tugas dia nggak nyabut ruh. Kata Nabi, fayaji'u malakul maut, maka malaikatul maut datang kepada calon mayit ini. Fayajlisu inda ra'sihi, maka dia duduk di sekitar kepala mayit, ya, dan malaikat maut mengatakan, ya ayyuha nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji, keluarlah kepada maghfirah dan keridhaan Allah. Maka kata Nabi, ruh ini ya keluar seperti air min fi syiqa, seperti keluarnya air dari mulut teko, lancar. Ini orang Islam, les teko tangkir atau semisal dikucurkan itu lancar, ya, min fi syiqa, seperti dari mulutnya teko, maksudnya dari corongnya teko, gampang.
ya. Dan tidak dibiarkan kata Rasulullah di tangan malakatul maut kecuali langsung diambil oleh malaikat-malaikat yang pertama datang. Langsung diambil. Dibungkus, dikasih wangian, lalu diajak naik ke surga. Terus sampai di tingkat ke-7, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kembalikan hambaku ke dunia. Darinya saya menciptakan dan darinya saya kembalikan, dan di kali kedua saya bangkitkan dia. Itu ma'ruf hadisnya dari Bara bin Azib. Jadi nggak ada ruh gentayangan, nggak ada. Balik lagi, punten permisi dulu, ya. Burung sempat pamitan, nggak ada. Ya. Ya, sudah beda alam, sudah beda, sudah beda masalah dengan kita. Mereka masalahnya lebih besar lagi. Yang kedua, seorang istri yang membantu suaminya, ikhwani fillah azakumullah, ya. Asalnya yang qawwam, yang memang punya sifat qawwam, kuat untuk bekerja adalah suami. Ya, asalnya. Diperbolehkan istri untuk membantu suaminya ketika memang kondisi ekonominya tidak baik, dengan syarat satu, terjaga dari fitnah. Ya, jangan bercampur, karena ya nggak bagus nanti, nggak berkah. Ya, misal harus bekerja, maaf misalkan, ya nggak masalah. Saat saya mijet, ya mijetnya jangan laki-laki, kecuali darurat misalkan, darurat. Ya jangan, boleh aja perempuan, anak kecil, silakan. Atau pekerjaan-pekerjaan lain di sini dipisah, ya, insyaallah dan semisalnya, boleh. Terus bagaimana seandainya istri tidak ridho? Nah ini dia, ikhwani fillah azakumullah. Pertanyaannya ya, kalau memang tidak ridho, ya nggak usah kerja. Gampang kok sebetulnya. Terus saya dipaksa, suaminya zalim kalau seperti itu. Kalau dipaksa ya, kalau dipaksa dia pokoknya kamu harus kerja ini itu, ya. Ini zalim suami, karena ya dia harusnya setengah mati untuk mencukupi keluarganya, ya. Dan pesan saya, ikhwani fillah azakumullah, ya, dekati yang punya rizki itu, ya. Banyak orang-orang yang memang ya di bawahnya kita semua, di bawah antum, yang memang dia bisa, ya. Seperti yang saya bilang, saya tuh ketemu dengan banyak orang, dari mulai yang bahasanya mobilnya kotak putih sampai yang jalan kaki gampangannya, ya semuanya dengan keutamaan masing-masing, dan bisa sebagian mereka bisa, ya sebagian mereka bisa. Jadi diikhlaskan saja. Kalaupun tidak ridho karena mungkin ya sebagainya, alasan yang kita tidak tahu, ini tidak menjadi hutang, bukan hutang, ya. Apalagi dia untuk menghidupi anak-anaknya sendiri, ya, menghidupi dia sendiri, ini tidak termasuk hutang sebagaimana hutang yang ma'ruf, ya, pinjam sekian, bayar sekian dan semisalnya. Wallahu taala alam. Ada lagi, masih 5 menit. Fadhal. Ya. Tentang hewan kurban. Hewan kurban dengan sistem arisan. Nanti punya siapa kalau pas keluar? Misal kita semua nih, ya semua sebulan kita store ke Mas Safid 200.000 misal. Terus bulan ini dikocok setiap tahun, tak berarti kan? Nah, 7 orang keluar, berupa sapi berarti toh? Sapi itu punya semua kita atau hanya 7 orang? Oh ya boleh. Berarti yang pertama itu tidak dibahasakan arisan, tapi nabung ya. Jadi semacam nabung aja cuma giliran dapatnya, ya. Misalkan tahun ini ternyata saya, Mas Safid, Pak Mus, terus siapa dari teman-teman 4 orang lainnya, maka atas nama kita, ya. Lil milknya, kepemilikannya hanya 7 orang, itu kita aja, ya. Jadi yang lain nggak dapat, ya. Jadi ya cuma ini nanti afan. Yang sudah dapat terus dia masih lama, maka jadi hutang. Saya tidak sarankan, boleh tapi tidak sarankan, karena akan jadi hutang. Karena semua amalan dalam agama Islam yang basicnya uang itu berbasis kemampuan. Saya ulangi, semua yang ada dalam agama kita yang sifatnya mengeluarkan harta itu basicnya adalah kemampuan. Kalau mampu laksanakan, kalau tidak mampu tidak wajib bahkan. Jadi jangan
Perhatikan. Contoh, antum belum mampu haji, ya. Tapi ternyata ada yang mau minjemin duit, ya, sekian puluh juta. Asalnya antum tidak wajib. Asalnya boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Tapi tadi sebetulnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi nanti enak kita ibadah. Toh posisinya memang kita belum mampu. Sama dalam hal ini. Mending jangan arisan. Makanya tadi saya sarankan sifatnya nabung saja. Ya, yang cepat dia keluar duluan. Masalahnya kalau arisan kan gitu. Kalau dia sudah dapat di awal, misalnya tahun 2025 kita mulai, yang keluar nama saya, Mas Safid, 3, 4, 5, sampai 7 orang. Berarti kan masih berapa tahun lagi kita harus ngangsur. Saya udah sekarang. Tetap aja harus jadi kewajiban. Nggak bisa lah kalau nabung kan enggak. Kalau nabung kan enggak. Antumnya belum sampai, ya sudah nanti. Ya, kalau ini kan sudah jadi kewajiban nanti ketika antum sudah keluar nama antum, setelahnya tuh mau nggak mau, ada nggak ada harus keluar ruang itu. Paham? Ya, ini bahaya arisan seperti itu. Tapi boleh saja. Ya, bahkan ini ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tapi ya coba dipikirkan lagi. Kalau antum dapatnya pertama, ngangsurnya 10 tahun. 10 tahun antum harus, gampangannya kan begitu. Apalagi sampai berapa orang tadi? 40, berarti berapa tuh? Berapa tahun? 6 tahun. Kalau antum dapat tahun pertama, 5 tahun kemudian antum harus bayar. Masih urip beli masalahnya. Ya, salah kalau mungkin ada sih. Ya, maksudnya jangan jadikan beban. Apa saja dalam agama kita kalau memang nggak mampu ya nggak wajib. Haji yang wajib aja, kalau memang nggak mampu ya belum wajib statusnya. Ya, antum zakat mal kalau memang belum nyampe nisab dan haul ya belum wajib, gitu kan? Itu mudahnya agama Islam. Jangan mempersulit diri sendiri. Jadi kita enak berislam itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Didatangi setiap malam? Nggak tahu ya. Yang datangnya sih. Ya mau nggak ada sih yang baru datang tuh. Oh nggak tahu, nggak tahu. Nanti rojman bil ghaib, nanti malah menerka-nerka yang ghaib. Ya, saya bukan bangsa jin juga. Jadi tidak tahu yang ganggu siapa. Yang jelas ya tujuan bangsa jin itu inta menyesatkan agama antum, imma menyakiti antum secara fisik. Ya, Nabi SAW pernah ditanya apakah bangsa jin bisa membunuh manusia secara langsung? Nggak bisa, nggak bisa. Yang mereka lakukan adalah mereka jadi binatang fasik. Makanya binatang fasik itu kan harus dibunuh. Cicak, tikus, ular, ya, anjing hitam, burung-burung yang memang jahat itu harus dibunuh dalam agama kita. Ya, karena biasanya jin ya memanfaatkan mereka. Jadi tikus misalkan masuk ke plafon antum, gigitin kabel. Naudzubillah rumahnya kebakaran. Itu cara mereka membunuh manusia. Jadi nggak ada tiba-tiba lagi gini melet-melet ini nggak ada. Ya, caranya begitu. Untuk naik motor diganggu klebang, antum nggak fokus, nabrak kendaraan lain. Itu caranya. Jadi antum matinya bukan karena mereka, antum nabrak kendaraan lain. Paham? Ya, antum matinya naudzubillah bakaran apa? Tikusnya ngerogotin kabel misalkan. Tikus ganggu apa masuk atau menyerupan jadi hewan-hewan fasik biasanya harus dibunuh. Ya, kecuali ular memang ada aturan 3 kali antum usir, jangan langsung bunuh. Ya, 3 usir, kecuali ular-ular galak, ular kobra, metu beli. Ya antum dihabisin dulu. Sudah yang sifatnya galak, agresif, antum jangan ngobrol dengan dia. Ya, antum bunuh aja langsung. Ular yang jinak diusir, enggak masalah, antum buang. Ya, antum tahu rumah saya samping kanan tuh ya kebun, banyak ular, tapi nggak masalah. Ya, selama dia tidak berbahaya, ya kita usir aja baik-baik, usir baik-baik. Kata nyasar kan dia. Baik, itu. Jadi saya nggak tahu Mas Abid yang jin mana yang datang. Coba antum cari info dulu, kabarkan ke saya. Ya bisa, cuman kita nggak bisa menentukan dari jenis ifrit kah, dari jenis jin-jin korin kah, kan banyak macamnya. Wallahu taala. Tapi sebetulnya Mas Hafid, siapapun dia, jadi ini gini loh teman-teman. Ya,
Pengetahuan itu ada yang bermanfaat, ada yang nggak bermanfaat. Ya, termasuk siapa jin yang datang itu sesuatu yang nggak bermanfaat. Mau siapa, mau apa, itu nggak manfaat sebetulnya buat kita. Yang kedua, tidak menghasilkan ilmu. Kalaupun jin fulan yang datang, mau apa? Ya, kalaupun jin A yang datang, mau apa? Kan tidak ada manfaatnya. Seperti antum nanya ke saya, Ustaz, bagaimana tata cara sholat di dasar laut? Ini pertanyaan yang nggak menimbulkan amal. Ini tidak disarankan bertanya seperti ini. Ya, gimana Ustaz, ini saya lagi terbang di angkasa, ya, saya tiba-tiba jatuh dari pesawat terus terbang tiba waktu sholat. Apa yang harus saya lakukan? Misal sengaco itu gitu tuh. Ini pertanyaan yang nggak menimbulkan amal, ya, nggak perlu dijawab pun nggak masalah dan nggak perlu ditanyakan. Nah, terkait dengan tadi sebenarnya nggak ada kepentingan kita dengan siapa jin yang datang. Tugas kita tahu mengetahui bahwa mereka mengganggu kita, ya. Tinggal tadi ikhwani fillah azakumullah sudah perintahnya dari Nabi. Kalau memang gangguannya di rumah antum baca surat Al-Baqarah saja sudah. Ya, tidak perlu macam-macam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-syaitanu yanfiru minal bait tuqra'u fihil baqarah. Rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah dengan sendirinya jin itu lari. Kata Nabi, kata wahyu. Ya, jadi nggak perlu antum masang daun bidara, apalagi jimat-jimat. Ada. Bacakan surat Al-Baqarah ngaji. Iya beli Ustadz. Antumnya udah ragu, ya repot nanti. Iya beli silunga. Lah sih. Yang kata Allahnya begitu aja, kata Nabinya begitu aja, antumnya bilang iya beli. Ya antum berarti ragu dengan wahyu. Paham? Ya. Antum berdoa ya Allah. Semoga tahun 2026 saya naik haji ya Allah, ya Rozak, dipanggil yang maha kaya, yang maha pemberi rizki. Tapi enggak wulan baik, empot-empotan. Lah sih. Paham beli maksudnya? Hah? Aingnya doanya lu keyakinan, aingnya ngebosi dewek. Paham? Jangan begitu, jangan begitu. Ya, ongko baca Al-Baqarah yakin karena kata Nabi setan itu lari ketika dibacakan rumah itu kosong dari jin, ya. Setan-setan itu akan lari ketika rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah yang mesti satu kali duduk, jadikan seminggu juga nggak masalah. Penting ada Al-Baqarah dibaca sampai selesai di situ. Lu nggak beli ya? Bener beli sih kayak kenen ki. Nah ya kayak tadi tuh, ya. Aingnya doa, aingnya ragu. Paham? Saya pengen makurotan. Anjlep beli ya. Aingnya dipaku tapi dia ragu ini anjlep nggak anjlep. Ya, ini orang-orang yang kudu dikupiak balong handmade sini. Ya, artinya dia mendustakan doanya sendiri. Jangan seperti itu. Baik, ikhwan fillah sudah jam 9 lebih 5. Ya, ini jatah kita sampai jam 8. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Pekan depan kita masuk bab baru insyaallah. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.